Seoul buka wahana air gratis saat gelombang panas. Teleskop tercanggih berhasil rekam citra matahari paling tajam. Trump juga balita terjatuh saat acara di Las Vegas. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari isu peristiwa dan global dari mancanegara. Bersama saya Selis Regar, ini dia Sorotan Dunia untuk Anda. Kita awali informasinya pemirsa, di mana Gunung Purase di wilayah Cauca, Kolombia kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Letusan yang terjadi memuntahkan kolom abu dan gas setinggi sekitar 3.400 meter di atas kawah, serta menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Semburan abu dan gas vulkanik tampak membumbung tinggi dari kawah Gunung Pures. Warga melaporkan terdengar suara gemuruh keras disertai hujan abu yang turun di sejumlah permukiman. Otoritas meteorologi menyatakan suhu udara yang tinggi, kondisi cuaca kering dan angin dari arah selatan berpotensi memperluas penyebaran abu ke kawasan permukiman di sekitar gunung. Hujan abu juga dilaporkan mulai mengganggu aktivitas pertanian. Para petani mengaku hasil panen stroberi terus tertutup abu vulkanik sehingga harus dibersihkan berulang kali. Kondisi ini menyebabkan penurunan hasil panen sekaligus menambah beban pekerjaan. Todos los días uno lava la fresa, pongamos uno la lava, pero al otro día amanece lo mismo y está muy cargada de ceniza, estamos perdiendo el fruto, toca que estar lavando, más trabajo y nos está afectando. Para cosechar también la salud, nos afecta bastante las matas y el agua, pues que también está poca para poder estar lavando. Selain merugikan sektor pertanian, masyarakat setempat menyebut dampak erupsi juga mulai terlihat pada kesehatan warga dan hewan ternak. Kasus gangguan pernapasan dan penyakit kulit dilaporkan meningkat, sementara ternak mengalami gangguan pencernaan akibat mengkonsumsi pakan yang tercemar abu. Sumber air dan berbagai tanaman pertanian juga dilaporkan terdampak. Durante la emisión que ha habido del volcán de cenizas ya hemos hecho una caracterización sobre el impacto que hemos tenido. De las 17 veredas, 36 grupos comunitarios, tenemos identificados 5 veredas, cerca de 11 grupos comunitarios donde pues la gente vive y tiene sus cultivos de pan coger, su ganado, sus fuentes también donde consume el agua, y pues tenemos esa afectación en todo sentido de la contaminación. El páramo también, parte de la montaña, todo está gris, y pues como vemos y podemos notar también el aire está pesado pues por el tema de los gases que emanan del volcán Purase. Badan Penanggulangan Bencana Kolombia menghimbau warga menggunakan masker dan tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang karena adanya ancaman gas beracun, abu vulkanik, dan bahaya lain akibat aktivitas gunung api. Sementara itu, status siaga merah terhadap potensi kebakaran hutan masih diberlakukan di lebih dari 30 wilayah administratif di kawasan Cauca. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badai salju terburuk dalam 26 tahun melanda kawasan pegunungan tinggi Mendoza, Argentina. Kondisi ini memaksa penutupan jalur internasional Cristo Redentor selama 20 hari dan mengganggu aktivitas warga serta wisatawan. Potret udara memperlihatkan hamparan salju tebal menutupi pegunungan Mendoza hingga membatasi akses menuju perbatasan Argentina dan Chili. Warga berupaya membersihkan timbunan salju dengan sekop, sementara alat berat terus dikerahkan untuk membuka akses jalan. Ketebalan salju membuat warga harus terus membersihkan atap rumah dan bangunan untuk mencegah resiko runtuh akibat beban salju yang terus bertambah. Badai salju juga memukul sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama warga selama musim dingin. Penutupan jalur menuju pegunungan membuat wisatawan tidak dapat mencapai destinasi wisata. Otoritas setempat juga telah mengevakuasi lebih dari 30 warga dari kawasan yang terdampak paling parah. Namun sebagian penduduk memilih tetap bertahan di tengah timbunan salju sambil terus membersihkan rumah mereka dari tumpukan salju yang kian menebal. Esta nevada histórica porque hace 26 años que no nevaba tanto así como ahora.
La última vez que nevó un poco más o menos fue en el 2002, que nevó más o menos 1,5 metros, 2 metros. Y ahora, bueno, ahora es mucho más, algo inesperado. Meski demikian, sebagai wisatawan tetap datang untuk menikmati pemandangan salju. Sementara itu, otoritas setempat menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan yang tidak mendesak ke kawasan pegunungan. Petugas pun terus berupaya membuka akses jalan dan menjamin keselamatan pengguna jalan selama kondisi cuaca ekstrim masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 jenazah pendaki internasional korban avalanche di Gunung Broad Peak berhasil dievakuasi ke Bandara Internasional Skardu, Pakistan. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter militer setelah tim penyelamat berjuang menembus medan pegunungan yang sangat ekstrim. Helikopter militer mendarat di Bandara Skardu dengan membawa jenazah para pendaki. Personel militer, petugas medis, dan pihak keluarga telah menunggu untuk menyambut proses pemindahan jenazah ke tandus sebelum dibawa menggunakan ambulans. Setelah tiba di Skardu, seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Militer Gabungan atau Combined Military Hospital untuk menjalani pemeriksaan medis dan forensik. Dokumen resmi akan diterbitkan sebelum jenazah diserahkan kepada pihak berwenang dan dipindahkan ke Islamabad melalui koordinasi dengan kedutaan masing-masing negara. तो अभी यहाँ से एक SOP के तहत लाया गया है। फर्दर यहाँ लीगल बायोमेडिकल का काम जारी है और इसके डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। सून आफ्टर फर्दर प्रोसीजर के लिए इनको कंसर्न क्वार्टर को हैंड ओवर किया जाएगा और फर्दर प्रोसीजर इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली इसमें एम्बेसीज हैं, हमारे यहाँ अल्पाइन क्लब के जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो और दीगर ऑफिशियल क्वार्टर कंसर्न सब मिलकर इंशाल्लाह यहाँ से इनको इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया जाएगा. Tragedi ini bermula ketika 11 pendaki internasional dilaporkan hilang setelah terkena avalanche di Gunung Broad Peak setinggi 8.051 meter pada 31 Juli lalu. Ekspedisi tersebut dipimpin pendaki terkenal Nirmal Purza. Hingga saat ini 5 jenazah berhasil dievakuasi, sementara 3 jenazah telah ditemukan lebih dahulu. 2 pendaki lainnya masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan oleh tim penyelamat. Pihak berwenang menegaskan operasi evakuasi dan pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Tragedi ini kembali menyoroti tingginya resiko pendakian di pegunungan Karakoram serta pentingnya peningkatan fasilitas penyelamatan bagi para pendaki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Banjir besar melanda sebagai wilayah Bawang di Provinsi La Union, Filipina Utara. Hujan lebat yang dipicu monsun barat daya serta siklon tropis Maymay dan Luis menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi dan mengganggu aktivitas masyarakat. Rekaman video menunjukkan seorang warga berjalan menerobos banjir setinggi lutut, sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang tergenang air. Sejumlah kawasan permukiman dan jalur transportasi terendam, menyulitkan aktivitas sehari-hari warga. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia akibat insiden yang berkaitan dengan hujan, termasuk karena tenggelam dan tanah longsor. Sementara itu, lebih dari 1.100 keluarga telah dievakuasi dari rumah mereka, dengan ratusan di antaranya mengungsi di pusat-pusat evakuasi dan sebagian lain berlindung di rumah kerabat. Tim penanggulangan bencana terus menyalurkan bantuan di sejumlah wilayah terdampak. Selain banjir, pemadaman listrik juga terjadi di puluhan desa, meskipun sebagian besar pasokan listrik telah berhasil pulihkan. Secara keseluruhan, lebih dari 15.000 warga di Provinsi La Union terdampak bencana yang memaksa penundaan kegiatan belajar mengajar, serta memicu respon darurat dari pemerintah setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Limbe di barat daya Kamerun memicu banjir dan tanah longsor yang menyebabkan 3 orang tewas. Bencana tersebut, pemirsa, juga merusak permukiman dan mengganggu aktivitas warga. Rekaman memperlihatkan derasnya arus banjir yang menerjang jalan-jalan kota saat warga dan kendaraan berupaya menerobos genangan. Sejumlah bangunan tampak terendam sementara puing-puing dan perabotan berserakan di lokasi yang terdampak. Di kawasan Bende, sebuah rumah roboh setelah lereng yang jenuh oleh air hujan mengalami longsor. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi 3 jenazah dari reruntuhan bangunan.
Salah satu warga mengaku sempat berusaha menyelamatkan anak-anaknya saat melihat rumah mulai roboh. Namun pemilik rumah disebut kehilangan 3 anaknya dalam peristiwa tersebut dan kini masih menjalani perawatan medis. It happened this morning at 6:12. I was washing my dresses, so later on, I see thunder strike 3 times. I wanted to turn behind to see the house have just collapsed, fall down. So I struggled to move my children, but my landlord lost his 3 children. Menurut laporan setempat, korban tewas terdiri dari seorang anak perempuan berusia sekitar 14 tahun, satu orang perempuan berusia sekitar 30 tahun, dan satu orang ibu hamil berusia sekitar 33 tahun. Hingga kini, otoritas masih melakukan pendataan kerusakan di berbagai wilayah Limbe. Banjir juga dilaporkan merendam sejumlah fasilitas kesehatan dan memutus akses jalan di beberapa kawasan. Badan Meteorologi setempat memperkirakan hujan masih akan berlangsung hingga akhir pekan. Kondisi tanah yang sudah jenuh air meningkatkan resiko terjadinya banjir dan tanah longsor susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana gelombang panas ekstrim melanda Provinsi Basra, Irak Selatan dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Kondisi ini memaksa warga mencari berbagai cara untuk meredakan panas, mulai dari membeli balok es hingga memadati kolam renang. Rekaman memperlihatkan warga berjalan di bawah terik matahari dengan menggunakan payung. Sementara petugas lalu lintas berlindung dari paparan sinar matahari saat tetap mengatur arus kendaraan. Sebagian warga memilih membeli balok es untuk menjaga air minum tetap dingin selama beraktivitas. Mereka mengaku pasokan listrik yang tidak stabil membuat lemari es tidak mampu menjaga suhu air secara optimal. والله جاي اخذ ثلج هنا للطريق لان درجات الحراره كلش عاليه عندنا بالبصره. يعني ما تتوقع تقريبا بال 57 55 اتوقع. وما نتحمل الاجواء والكهرباء ماكو، تعرف الوضعيه مو مستقره الكهرباء. فما تتحمل الثلاجات تتبرد حتى تلاحق عليه، فنجيب لنا ماي على مود نبرد الماي للطريق وللسفره مالتنا وشويه تساعدنا بالبروده. Di sisi lain, kolam renang dipenuhi pengunjung yang datang untuk mendinginkan tubuh di tengah panas yang menyengat. Pengelola kolam menyebut jumlah pengunjung meningkat tajam seiring naiknya suhu udara. Pemerintah Provinsi Basra menetapkan hari libur resmi akibat cuaca ekstrim. Media lokal juga melaporkan sejumlah provinsi lain menghentikan jam kerja pegawai pemerintah demi mengurangi risiko paparan panas. أسمحنا بالأعداد الكبيرة في الزخم بسبب أجواء البصرة، ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 50، وأعلنت محافظة البصرة بتعطيل دوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. Badan Meteorologi Irak memperkirakan suhu di Basra dan sejumlah wilayah selatan serta tengah mencapai 50 derajat Celcius. Sementara suhu di Baghdad diperkirakan menyentuh 49 derajat Celcius. Kondisi panas ekstrim seperti ini menjadi fenomena yang hampir setiap tahun melanda wilayah tengah dan selatan Irak saat musim panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah kota Seoul membuka ratusan fasilitas air gratis di berbagai titik kota untuk membantu warga menghadapi gelombang panas yang melanda Korea Selatan. Berbagai taman, alun-alun, dan sungai disulap menjadi lokasi rekreasi air bagi masyarakat. Dalam rekaman tampak warga menikmati sejukan aliran sungai Cheongyecheon dalam festival musim panas Cheongyecheon Water Splash. Pengunjung terlihat merendam kaki sambil menikmati suasana di tengah terik cuaca. Tak jauh dari lokasi tersebut, alun-alun Gwanghwamun disulap menjadi pantai buatan dalam ajang Seoul Summer Beach. Berbagai kolam air mancur, dan perosotan tiup raksasa menjadi daya tarik bagi anak-anak dan keluarga. Sejumlah warga mengaku memilih fasilitas gratis tersebut karena memberikan tempat bermain yang menyegarkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti di taman wisata air komersial. 요즘 서울 날씨가 38도가 넘어가지고 너무 더웠는데 청계천에 발 담그기 행사가 있다 해서 한번 와봤습니다. 너무 시원하고 아들도 여기 물고기 있다고 너무 좋아하네요. 엄청 무더위였는데 발 담그고 해가지고 엄청 시원하고 재밌었어요. 서울시가 너무 사랑하고 감사하게 됐어요, 진짜. 아이랑 사실 갈 데가 마땅치도 않기도 하고 물놀이는 비용이 많이 들고 마음을 크게 먹어야 되는데 되게 손쉽게 와서 놀 수 있으니까 정말 너무너무 좋아요, 진짜. 최고. Pemerintah kota Seoul menyatakan suhu udara telah melampaui 33 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak gelombang panas,
Pemerintah mengoperasikan 212 fasilitas air gratis yang terdiri dari 142 area bermain air dan 70 taman bermain air. Selain itu, otoritas juga menambah jumlah tempat berteduh dengan pendingin, sistem penyemprot kabut air, dan penyiraman jalan untuk menurunkan suhu. Pemerintah kota juga membagikan air minum dingin kepada para pekerja lapangan dan warga yang rentan terdampak panas ekstrim. Di tengah gelombang panas yang masih berlangsung, taman-taman air sementara tersebut menjadi tempat pelarian yang menyegarkan, sekaligus gratis bagi warga Seoul di jantung ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penurunan drastis permukaan air Sungai Danube di Bratislava, Slovakia membuat sebagian dasar sungai muncul ke permukaan. Kondisi ini memungkinkan warga berjalan melintasi batu-batu yang biasanya terendam air. Gelombang panas di Eropa memicu surutnya air Sungai Danube dan membentuk jalur sementara dari gugusan batu yang menghubungkan sejumlah bagian sungai. Kondisi tersebut menarik perhatian warga yang datang untuk berjalan, berenang, dan berjemur di tepi sungai. Sungai Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa yang melintasi 10 negara. Selain menjadi jalur pelayaran penting, sungai ini juga berperan sebagai sumber air dan menunjang pariwisata di kawasan Eropa Tengah. Otoritas transportasi setempat menyatakan, penurunan permukaan air menyebabkan sejumlah kapal berukuran besar tidak dapat melintasi beberapa ruas sungai di wilayah Slovakia. Kondisi serupa juga terjadi di Hungaria. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat menghemat penggunaan listrik setelah debit air Sungai Danube mencapai titik terendah dan mengancam pasokan air pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir PAX. Otoritas memperkirakan permukaan air Sungai Danube akan tetap berada pada level sangat rendah seiring berlanjutnya gelombang panas dan kekeringan yang melanda Eropa Tengah. Kondisi ini juga terjadi di tengah darurat kebakaran hutan yang melanda sejumlah negara di Eropa Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lebih dari 2.000 truk tertahan di jalur perbatasan Argentina dan Chili setelah lintasan pegunungan Cristo Redentor ditutup selama 20 hari akibat badai salju hebat. Kondisi ini memicu kerugian besar bagi para supir dan perusahaan akuntan. Ribuan truk terlihat berderet di sepanjang jalur Cristo Redentor koridor utama yang menghubungkan Argentina dan Chile melintasi pegunungan Andes. Para sopir hanya bisa menunggu sambil berharap jalur segera dibuka kembali. Seorang sopir truk asal Brazil, Diego Barbieri, mengaku harus bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ia harus berjalan kaki ke kota dan membayar sendiri biaya mandi serta keperluan lainnya. Sementara itu, sopir asal Bolivia Ronald Sandoval mengatakan ia dan rekan-rekannya berusaha tetap tenang dan berjalan-jalan ke kota agar tidak tertekan selama menunggu. Selama truk tidak beroperasi, para supir tetap harus menanggung biaya bahan bakar, makanan, perawatan kendaraan, serta biaya operasional lainnya tanpa memperoleh pemasukan. Warga Provinsi Mendoza turut memberikan bantuan kepada para sopir dengan membagikan makan siang dan air minum setiap hari. Para sopir memperkirakan penumpukan ribuan truk di kedua sisi perbatasan akan memperpanjang waktu distribusi barang dan menambah kerugian bagi perusahaan logistik. Hingga kini petugas masih berupaya membersihkan jalur dari timbunan salju. Namun perakiraan cuaca menunjukkan potensi turunnya salju baru sehingga pembukaan kembali lintasan masih belum dapat dipastikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump cegah balita terjatuh saat acara di Las Vegas. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Di mana pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan saat secara spontan mencegah seorang balita yang hampir meninggalkan panggung dalam sebuah acara di Las Vegas.
Momen tersebut terjadi ketika Trump mengundang sebuah keluarga naik ke atas panggung untuk menyapanya. Rekaman video menunjukkan Donald Trump mengundang Sandra, seorang pelayan kasino, bersama suaminya Brad dan anak-anak mereka naik ke panggung. Saat Sandra menyampaikan ucapan terima kasih, salah satu balita mereka tiba-tiba berjalan menuju tepi panggung. Melihat hal tersebut, Trump segera bergerak dan menghampiri balita itu untuk mencegahnya terjatuh. Setelah balita berhasil diamankan, Sandra menyampaikan ucapan terima kasih kepada Trump atas tindakan cepatnya. Momen tersebut disambut tawa dan tepuk tangan dari para hadirin yang memadati lokasi acara. Insiden ini terjadi dalam acara yang digelar di Las Vegas saat Trump menyampaikan pidato mengenai agenda kebijakan ekonominya. Aksi spontan tersebut menjadi salah satu momen yang paling menyita perhatian selama kegiatan berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perbukitan di Provinsi Guizhou, Tiongkok berubah menjadi lautan bunga hortensia berwarna-warni. Jutaan kuntum bunga yang sedang mekar menarik wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus berburu foto. Hamparan bunga hortensia berwarna biru, merah muda, ungu dan putih menyelimuti perbukitan di Guizhou, Plum Blossom Garden. Jalur setapak dan tangga yang dikelilingi bunga dipenuhi wisatawan yang berjalan santai sambil mengabadikan momen. Para pengunjung menilai taman ini memiliki hamparan hortensia yang sangat melimpah dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ia bahkan merekomendasikan tempat ini bagi siapa saja yang ingin melakukan sesi pemotretan. Daya tarik lain di taman ini adalah rusa Sika yang berkeliaran bebas, sehingga kawasan tersebut dijuluki sebagai Nara Mini versi Guizhou. Hu mengaku terkesan dengan kehadiran rusa, air terjun, dan hamparan bunga yang memperindah kawasan. Pengunjung lain, Zhang mengatakan, baru pertama kali melihat ladang hortensia seluas itu. Menurutnya, perjalanan ke taman tersebut sangat berkesan dan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Guizhou Plum Blossom Garden membentang di atas lahan seluas sekitar 67 hektar dan memiliki lebih dari 70 varietas hortensia. Warna hortensia dapat berubah secara alami menjadi biru, merah muda dan ungu atau bergantung tingkat keasaman tanah. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang berbeda sepanjang musim berbunga yang berlangsung dari Mei hingga Oktober. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menegaskan belum menjalin negosiasi langsung dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Meski demikian, Teheran mengakui terus menerima pesan dari Washington di tengah upaya penyelesaian krisis di kawasan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan dengan Oman mengenai pengaturan baru di Selat Hormuz telah mencapai kemajuan signifikan dan hampir difinalisasi. Menurutnya, kesepahaman tersebut mencakup pengaturan jalur pelayaran baru serta tata kelola lalu lintas maritim yang disepakati bersama Oman. Namun hal itu tidak serta-merta berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu dekat. این تفاهم ایران و عمان بخواد وارد فاز اجرایی بشود اینها در واقع منوط به این هستش که طرف دیگر این الزامات رو برآورده بکند. حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد. ببینید اینها دریافت. Garibabadi menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz tetap bergantung pada keputusan otoritas tertinggi Iran serta perkembangan situasi keamanan di kawasan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembahasan dengan Iran berlangsung dengan baik dan menyebut kedua pihak akan mengetahui hasilnya dalam waktu 48 jam. Namun Teheran berulang kali membantah adanya perundingan langsung dengan Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Operasi militer Israel di kamp pengungsi Kalandia, utara Yerusalem memasuki hari kedua. Kehadiran pasukan dan kendaraan lapis baja memicu ketegangan serta mengganggu aktivitas warga di kawasan tersebut.
Personil militer Israel terlihat berpatroli di sejumlah jalan kamp pengungsi Kalandia. Pasukan memeriksa kendaraan dan menghentikan warga yang melintasi kawasan tersebut. Seorang pemilik toko, Abu Eyad Al-Syawamrah, mengatakan tokonya dirobohkan oleh pasukan Israel pada pagi hari. Menurutnya 6 toko hancur, termasuk beberapa yang disewakan kepada penyewa. الساعة 7 الصبح هدوه هنا أول في وجه الله شفنا نعمل اللي من الله منيح 6 محلات في مستأجرين 25 عيلة قطعوا رزقتهم لا بدهم يعطوا رخص ولا بدهم يعطوا شيء وممنوع تحط طب أرضك ملكك حرام. Militer Israel menyatakan operasi ini bertujuan menumpas aktivitas terorisme, menegakkan hukum, dan menangkap orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian. Sementara itu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan sejumlah toko di dekat pos pemeriksa militer Kalandia turut dirobohkan. Jalan utama di kawasan tersebut juga ditutup, sehingga lalu lintas lumpuh. Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan sedikitnya 10 orang mengalami luka dalam bentrokan. Mereka juga menuduh pasukan Israel menghalangi petugas medis menjangkau sebagian korban. Operasi ini menyusul perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang meminta militer menyiapkan pengambilan kamp pengungsi lain di tepi barat setelah operasi di Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams. Kalandia disebut menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan perwakilan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menggelar pertemuan di Amman, Yordania. Mereka membahas situasi di Yerusalem serta mendesak komunitas internasional segera mengambil langkah menyusul meningkatnya ketegangan di kota suci tersebut. Dalam pertemuan tersebut, para menteri menyoroti berbagai kebijakan Israel di Yerusalem, termasuk perluasan permukiman, penyitaan lahan, serta pembatasan akses umat Muslim dan Kristen ke tempat-tempat suci. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyatakan bahwa kondisi di Yerusalem berisiko memicu konflik berdimensi agama yang dapat mengancam stabilitas kawasan maupun dunia. Ia pun mendesak komunitas internasional bertindak sebelum situasi semakin memburuk. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, menyatakan para peserta pertemuan mendukung rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kerangka utama penyelesaian konflik Palestina. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pengendalian senjata, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Palestina, Farsen Agabekian, menegaskan pentingnya menerjemahkan dukungan politik menjadi langkah nyata. Para peserta sepakat memfokuskan upaya pada dokumentasi dugaan pelanggaran, penguatan ketahanan rakyat Palestina, serta peningkatan dukungan internasional bagi Yerusalem. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah tepi barat, termasuk di kamp pengungsi Kolandia, setelah pemerintah Israel mengumumkan operasi militer di sejumlah kamp pengungsi lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasukan militer Israel dilaporkan kembali memasuki pedesaan Daraa bagian barat di Suriah Selatan. Rekaman yang dirilis menunjukkan kendaraan lapis baja dan pasukan berjalan kaki beroperasi di sejumlah titik perbatasan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kendaraan militer Israel bergerak memasuki kawasan Wadi Al-Rakat dan Syariat Al-Wadi. Pasukan berjalan kaki menyusuri lahan pertanian serta menghentikan dan memeriksa sejumlah petani dan 2 anak yang sedang mengembalakan kambing. Di lokasi lain, sejumlah kendaraan taktis terlihat berhenti di beberapa titik. Sementara itu, petani lain tetap melanjutkan aktivitas mereka di lahan saat personel militer berpatroli di sekitar kawasan. Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tersebut. Namun laporan dari wilayah setempat menyebut aktivitas militer di pedesaan Daraa dan Quneitra terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Warga setempat melaporkan adanya patroli rutin, penyusupan darat, serta pos pemeriksaan sementara yang didirikan di dalam wilayah Suriah. Insiden tembakan juga disebut sering terjadi di sekitar garis perbatasan. Sejak pemerintah transisi Suriah berkuasa pada Desember 2024,
Israel dilaporkan memperluas kehadiran militernya di Suriah Selatan dan menempatkan pasukan di zona penyangga. Sebelumnya Israel melancarkan serangan udara dan laut terhadap sejumlah fasilitas militer Suriah dengan alasan untuk mencegah persenjataan jatuh ke tangan kelompok yang dianggap bermusuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sekelompok aktivis pendukung permukiman Israel menerobos pagar perbatasan dan memasuki wilayah Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah tersebut di tengah berlangsungnya perundingan Israel dan Lebanon di Roma. Rekaman memperlihatkan sejumlah keluarga pemukim melintasi pagar perbatasan dan berjalan di ladang serta kawasan perbukitan di wilayah Maisat, Lebanon Selatan. Salah satu peserta aksi menyatakan mereka datang dari Tel Hai dan menyebut seluruh kawasan pegunungan di Lebanon Selatan merupakan bagian dari tanah yang mereka klaim sebagai milik orang Yahudi. Mereka juga menuntut pemerintah Israel mengizinkan pembangunan permukiman di sepanjang sungai Hasbani dan wilayah sekitarnya. Para aktivis dikaitkan dengan kelompok sayap kanan Uri Zafon yang mendorong pencaplokan dan pembangunan permukiman Israel di sebagian wilayah Lebanon Selatan. Kelompok tersebut mengklaim anggotanya berada di wilayah Lebanon selama beberapa jam. Meski klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen. Peserta aksi lain menyatakan puluhan anak muda dan keluarga datang untuk mendirikan permukiman baru. Mereka berpendapat pembangunan permukiman menjadi satu-satunya cara untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut. Militer Israel menyatakan sekitar 15 warga sipil merusak pagar perbatasan sebelum menyeberang ke Lebanon. Pasukan militer dan polisi perbatasan kemudian mengembalikan mereka ke wilayah Israel dan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Media Israel melaporkan polisi berupaya memperpanjang masa penahanan 11 peserta aksi, termasuk 6 anak di bawah umur. Insiden ini terjadi saat pasukan Israel masih menguasai sebagian wilayah Lebanon Selatan. Pada saat yang sama, perwakilan Israel dan Lebanon tengah melanjutkan perundingan dengan mediasi Amerika Serikat di Roma untuk membahas penarikan pasukan, pengaturan perbatasan, dan pemulihan kewenangan pemerintah Lebanon di wilayah selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansouri di distrik Tire, Lebanon Selatan. Serangan terjadi di tengah berlangsungnya perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Roma. Rekaman memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi yang menjadi sasaran serangan udara di kota Al-Mansouri. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan infrastruktur yang disebut milik organisasi Hizbullah di sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Menurut pihak Israel, operasi itu dilakukan sebagai respon atas insiden ledakan di Masjid Al-Zone yang menyebabkan sejumlah tentara mereka tewas dan terluka sehari sebelumnya. Sebelum serangan dilancarkan, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga Al-Mansouri. IDF menuduh Hizbullah telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Media Lebanon juga mengkonfirmasi terjadinya serangkaian serangan udara di wilayah tersebut. Di tengah memanasnya situasi, Israel dan Lebanon tetap melanjutkan putaran ke-7 perundingan di Roma dengan mediasi Amerika Serikat. Pembahasan difokuskan pada rencana perluasan zona percontohan di Lebanon Selatan yang mencantumkan penarikan pasukan Israel dari sejumlah wilayah dan pengambil alihan pengamanan oleh Angkatan Darat Lebanon. Amerika Serikat juga diperkirakan akan terus mendorong Lebanon untuk membongkar infrastruktur milik Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah menolak kesepakatan kerangka kerja yang dimediasi Washington dengan menyebutnya sebagai langkah yang sia-sia dan mempermalukan Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lonjakan kedatangan migran dari Maroko memicu krisis kemanusiaan di Ceuta, wilayah otonom Spanyol di pantai Mediterania, Afrika Utara. Ratusan anak tanpa pendamping terpaksa tidur di jalanan sambil menunggu tempat di pusat penampungan. Rekaman memperlihatkan anak-anak bermain di sekitar kemah darurat, sementara sebagian lainnya tidur di atas kasur yang diletakkan di luar sebuah gudang. Sejumlah keluarga juga bertahan di tenda sementara karena fasilitas penampungan tidak lagi mampu menampung lonjakan pendatang. Berdasarkan hukum Spanyol, anak-anak migran tanpa pendamping ditempatkan di bawah perlindungan layanan kesejahteraan anak
sambil menunggu proses penilaian khusus mereka dan tidak langsung dikembalikan ke Maroko. Pemerintah Spanyol menyatakan sekitar 50 hingga 60 ribu orang memasuki Ceuta dari Maroko dalam 2 hari pekan lalu. Salah satu remaja migran mengaku sempat bertahan selama 3 hari di hutan tanpa makanan dan air minum, sambil berharap dapat masuk ke pusat penampungan dan melanjutkan pendidikan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut gelombang masuknya migran sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah disebut tengah bekerja sama dengan Maroko untuk mempercepat proses pemulangan migran dan memulihkan pengendalian di perbatasan. Sementara itu, seorang anak perempuan mengaku mengalami cedera di kaki saat menyeberang perbatasan dan menyebut petugas tidak membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Otoritas Ceuta menyatakan kondisi saat ini telah berkembang menjadi darurat kemanusiaan dan sosial di tengah meningkatnya tekanan politik di Spanyol dan Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait teleskop tercanggih berhasil rekam citra matahari paling tajam akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia, informasi kita lanjutkan. Ratusan warga menyambut pesepeda asal Republik Demokratik Kongo, Miguel Masaisai, saat tiba di kota Kinshasa. Perjalanan sejauh 14.000 km ini dilakukan untuk menyerukan perdamaian di wilayah timur Kongo yang dilanda konflik bersenjata. Ratusan peserta bersepeda mengiringi Miguel Masaisai melintasi jalanan ibu kota Kinshasa hingga menuju People's Palace. Bendera Republik Demokratik Kongo berkibar diiringi penampilan tari dan musik tradisional sebagai bentuk dukungan terhadap misi perdamaian tersebut. Perjalanan Miguel dimulai dari kota Goma pada 1 Mei lalu dan akan berlanjut hingga Rabat, Maroko. Selama perjalanan, ia akan melintasi 17 negara Afrika dengan misi menyuarakan perdamaian, persatuan, dan semangat bagi generasi muda Afrika. L'initiative de Miguel est une initiative vraiment parfaite parce qu'il a utilisé un moyen d'être beaucoup plus en contact avec la population. Et en étant avec la population, il a passé un message fort sur la paix au pays. Alors moi je pense que le canal qu'il a utilisé pour passer ce message est un canal vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce que ça va même permettre aussi des gens à comprendre que le vélo existe et qu'on peut se déplacer sur cette terre à vélo. Et pourquoi pas aussi ces jeunes qui sont enfermés dans les maisons avec leur vélo, d'avoir cette passion sur le vélo. Et pourquoi pas aussi aujourd'hui peut-être le gouvernement congolais nous fasse des pistes cyclables sur les routes de Kinshasa. Donc en dehors du message fort que Miguel nous a amené sur la paix à l'est du Congo, nous avons aussi un message sur la passion du sport. Aksi Miguel juga mendapat apresiasi dari komunitas pesepeda di Kinshasa. Mereka menilai perjalanan ini bukan hanya menyampaikan pesan damai saja, tetapi juga memperkenalkan sepeda sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan infrastruktur bersepeda. Konflik di kawasan timur Republik Demokratik Kongo telah berlangsung selama puluhan tahun dan memicu gelombang pengungsian serta krisis kemanusiaan. Hingga kini, kelompok bersenjata M23 masih menguasai sebagian wilayah Goma dan Provinsi Kivu Utara, meski berbagai upaya diplomatik terus dilakukan. Sebelum perjalanan menuju Maroko ini, Miguel Masaisai juga pernah menyelesaikan perjalanan bersepeda dari Goma menuju Cape Town, Afrika Selatan, dengan misi serupa untuk mempromosikan perdamaian di benua Afrika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor induk lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin terekam terus membawa anaknya yang telah mati di perairan Combana Bay, Australia. Perilaku ini terus dilakukan selama beberapa hari setelah anaknya mati.
Rekaman memperlihatkan induk lumba-lumba bernama Fraggle menyeimbangkan tubuh anaknya di atas moncong dan punggungnya saat muncul ke permukaan untuk bernapas. Setiap kali tubuh anaknya mulai tenggelam, Fraggle kembali mengangkatnya ke atas permukaan air. Sejumlah lumba-lumba lain dari kelompoknya juga terlihat terus berenang di sisi Fraggle. Kehadiran mereka menggambarkan kuatnya ikatan sosial antar anggota kelompok lumba-lumba hidung botol. Peneliti dari Geograph Marine Research menjelaskan anak lumba-lumba itu bertahan hidup selama sekitar 2 pekan setelah dilahirkan sebelum akhirnya mati. Mereka menyebut perilaku induk yang terus membawa anaknya ini pernah ditemukan pada kasus serupa sebagai belahan dunia. Hingga kini para ilmuwan masih meneliti penyebab pasti perilaku tersebut. Namun mereka menduga tindakan itu berkaitan dengan ikatan keibuan yang kuat dan respon duka atas kehilangan anaknya. Lumba-lumba hidung botol di Kombana Bay diketahui memiliki hubungan sosial yang juga erat dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membesarkan anaknya. Peristiwa ini kembali menunjukkan kompleksnya perilaku sosial mamalia laut tersebut, serta pentingnya upaya penelitian dan konservasi di habitat alaminya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, para ilmuwan berhasil menghasilkan citra permukaan matahari paling tajam yang pernah direkam menggunakan teleskop surya paling canggih di dunia. Temuan ini memberikan gambaran lebih jelas tentang dinamika plasma dan aktivitas magnetik yang terjadi di permukaan matahari. Rekaman yang dirilis Observatorium Surya Nasional Amerika Serikat menunjukkan struktur terang yang berputar di sekitar wilayah magnetik yang lebih gelap di permukaan matahari. Terlihat pula pola riak halus dan pusaran kecil yang terbentuk akibat aliran plasma bersuhu sangat tinggi yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Para peneliti menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang dipasang pada teleskop surya Daniel K. Inouye milik National Science Foundation di Hawaii. Kamera tersebut mampu merekam hingga 740 frame per detik dengan ribuan hasil exposure digabungkan untuk menghasilkan citra beresolusi sangat tinggi. Dengan memadukan hasil pengamatan dan simulasi komputer, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi pola ketidakstabilan Kelvin-Helmholtz yang termagnetisasi di permukaan matahari. Temuan ini diharapkan dapat membantu memahami pembentukan suar matahari, pelepasan massa koronal, serta meningkatkan akurasi perakiraan cuaca antariksa di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua astronot NASA melakukan misi berjalan di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Misi ini dilakukan untuk meningkatkan sistem kelistrikan stasiun menjelang pemasangan panel surya baru. Dengan latar belakang bumi dari angkasa, astronot NASA Jessica Meir dan Neil Menon terlihat bekerja di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Keduanya melakukan berbagai pekerjaan teknis di antara kabel, pegangan, dan perangkat kelistrikan stasiun. Kedua astronot keluar dari modul Quest pada pukul 12:35 GMT. Misi berjalan di luar angkasa ini diperkirakan berlangsung selama 6,5 jam. Dalam misi tersebut, mereka memasang perangkat modifikasi pada struktur starboard 6 untuk menyesuaikan saluran daya 3B. Penyesuaian ini menjadi persiapan pemasangan panel surya gulung generasi terbaru yang dijadwalkan pada akhir tahun 2026. NASA menyatakan panel surya tambahan ini akan meningkatkan pasokan listrik bagi berbagai operasi penting di ISS, termasuk pendukung persiapan pengakhiran operasi stasiun secara terkendali di masa mendatang. Bagi Jessica Meir, misi ini menjadi aksi berjalan di luar angkasa ke-6-nya. Sementara bagi Neil Menon, ini merupakan pengalaman pertama melakukan spacewalk. Secara keseluruhan, misi ini menjadi spacewalk ke-281 dalam rangkaian perakitan, perawatan, dan modernisasi ISS, sekaligus menjadi misi pertama dari 3 spacewalk NASA yang dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Agustus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Pakistan memamerkan lebih dari 1.100 artefak bersejarah di Museum Islamabad. Koleksi langka yang berhasil dikembalikan dari berbagai negara ini menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya dan juga sejarah nasional.
Koleksi yang dipamerkan menceritakan perjalanan panjang peradaban di wilayah Pakistan, mulai dari peninggalan peradaban Gandhara, lembah Indus, hingga beragam artefak kuno yang berusia ribuan tahun. Pemerintah menyatakan proses pengembalian artefak memerlukan waktu panjang dan koordinasi dengan berbagai negara. Seluruh benda bersejarah dikembalikan dengan proses keamanan dan verifikasi keaslian yang ketat. जैसे कि आपको पता है कि वहाँ से चीज़ को यहाँ पर लाना और बाहिफाजत लाना और उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पर लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। ख़ास तौर पे जो इटली से हमने रिट्रीव किए वो 2007 से इटालियन गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में रखे हुए थे, लेकिन एनओसी नहीं मिल रहा था। Pemerintah Pakistan juga masih berkoordinasi dengan Australia dan Kanada untuk pengembalian artefak lain yang diduga dibawa keluar secara ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga dan mengembalikan warisan budaya nasional. Direktur Museum Islamabad menjelaskan, sebagian besar artefak yang baru dikembalikan berada dalam kondisi utuh, sehingga memiliki nilai sejarah dan ilmiah yang sangat tinggi dibandingkan koleksi lama yang banyak ditemukan dalam keadaan terpecah. Menurut Kementerian Warisan Nasional dan Kebudayaan Pakistan, koleksi yang berhasil dipulangkan meliputi patung-patung Buddha dari peradaban Gandhara, benda peninggalan peradaban lembah Indus, serta artefak dari Balochistan yang sebagian diperkirakan berusia 5.000 tahun. Pameran ini menjadi simbol keberhasilan Pakistan dalam mengembalikan warisan budaya yang sempat hilang ke tanah airnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana perbukitan di Provinsi Gyeongsang, Tiongkok berubah menjadi lautan bunga hortensia berwarna-warni. Jutaan kuntum bunga yang sedang mekar menarik wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus berburu foto. Hamparan bunga hortensia berwarna biru, merah muda, ungu dan putih menyelimuti perbukitan di Guizhou, Lamblossom Garden. Jalur setapak dan tangga yang dikelilingi bunga dipenuhi wisatawan yang berjalan santai sambil mengabadikan momen. Para pengunjung menilai taman ini memiliki hamparan hortensia yang sangat melimpah dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ia bahkan merekomendasikan tempat ini bagi siapa saja yang ingin melakukan sesi pemotretan. Daya tarik lain di taman ini adalah rusa Sika yang berkeliaran bebas, sehingga kawasan tersebut dijuluki sebagai Nara Mini versi Guizhou. Hu mengaku terkesan dengan kehadiran rusa, air terjun, dan hamparan bunga yang memperindah kawasan. Pengunjung lain, Zhang mengatakan baru pertama kali melihat ladang hortensia seluas itu. Menurutnya, perjalanan ke taman tersebut sangat berkesan dan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Guizhou Lamblossom Garden membentang di atas lahan seluas sekitar 67 hektar dan memiliki lebih dari 70 varietas hortensia. Warna hortensia dapat berubah secara alami menjadi biru, merah muda, dan ungu atau bergantung tingkat keasaman tanah. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang berbeda sepanjang musim berbunga, yang berlangsung dari Mei hingga Oktober. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah jalan yang membelah Danau Pingtian di kota Qishou, Provinsi Anhui, Tiongkok, menyuguhkan pemandangan unik bak melayang di langit. Fenomena ini pemirsa terjadi saat permukaan danau yang tenang memantulkan cahaya langit dan pegunungan di sekitarnya. Jalan yang melintasi Danau Pingtian tampak seolah melayang di antara langit dan air berkat pantulan permukaan danau yang sangat jernih. Kendaraan yang melintasi pun terlihat seakan bergerak di atas awan, menciptakan ilusi optik yang memukau. Danau Pingtian memiliki luas sekitar 11 km persegi dan berada di timur kota Chuzhou, Provinsi Anhui. Warga setempat menjulukinya sebagai cermin langit karena mampu memantulkan langit biru, pegunungan, serta landscape di sekitarnya dengan sempurna saat kondisi air tenang. Fenomena ini menjadikan Danau Pingtian salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian pengunjung. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan sekaligus mengabadikan momen langka tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memadati jalanan Kampala, Uganda untuk menyambut kepulangan kelompok tari Ghetto Kids setelah mencatat sejarah dengan tampil di pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026 bersama penyanyi dunia Shakira dan Burna Boy.
Antusiasme warga tampak meriah dalam menyambut Ghetto Kids saat berkeliling kota Kampala, Uganda menggunakan bus atap terbuka sambil merayakan pencapaian bersejarah mereka. Salah satu anggota Ghetto Kids mengaku sangat bahagia karena untuk pertama kalinya mereka tampil di final Piala Dunia FIFA dan berkesempatan menari bersama Shakira di panggung tersebut. Kelompok ini juga jadi penampil pertama asal Uganda yang tampil dalam ajang final Piala Dunia FIFA, sehingga mencatatkan prestasi baru bagi negara mereka. Excited. It was a dream come true because that was our first time to dance at the FIFA World Cup finals, and we are really good to dance with Shakira at the FIFA World Cup. And it felt good to dance with Shakira at the FIFA World Cup because we are the first Ugandans perform at the FIFA World Cup. Pendiri Ghetto Kids menyatakan penampilan di hadapan miliaran penonton di seluruh dunia akan membuka banyak peluang dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut. To change their lives because it opens a lot of doors for these children. There are very many, there were billions of people who are watching. So there were, among those people who are watching, there were musicians, there were artists, there were film actors. So there were a lot of people. So it opens a lot of chances for these children. Sementara itu, salah satu penari sekaligus aktivis anak menyebut, keberhasilan Ghetto Kids menjadi bukti bahwa siapapun dapat meraih mimpi tanpa memandang latar belakang atau kondisi kehidupan mereka. It's really a big inspiration, no? That the Ghetto Kids are young, they are underage. It shows that never lose hope, never give up. No matter which situation you are in, no matter which family you are grown up in, you can make it to the entire world. So, kids over there, just believe in yourself, good big kids, love your talent, always God is there for you. Ghetto Kids didirikan untuk mendukung anak-anak dari komunitas kurang mampu di Kampala dan kini telah menjelma menjadi salah satu kelompok tari paling terkenal di Uganda. Sebelum tampil di final Piala Dunia, mereka juga muncul dalam video klip resmi lagu tema Piala Dunia FIFA berjudul Die Die. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.